Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Sahabat sains, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada part 2, bab 6, ekologi dan keanekaragaman hayati, yaitu mengenai yang pertama ada aliran energi, yang kedua daur biogeokimia, dan yang ketiga interaksi antar komponen ekosistem. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen pertama karena belalang menjadi organisme yang langsung memakan produsen. Katak sebagai konsumen kedua, ular sebagai konsumen ketiga, dan elang sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Coba kalian amati gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Jaring-jaring makanan tersebut terdiri dari berapa rantai makanan ya? Yap, betul. Jawabannya adalah 5. Kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama ada rantai makanan yaitu rumput dimakan belalang, kemudian dimakan kadal, dan dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, rumput dimakan belalang, dimakan elang. Rantai makanan yang ketiga, rumput dimakan kelinci, kemudian dimakan elang. Rantai makanan yang keempat, rumput dimakan tikus, kemudian dimakan elang. Rantai makanan kelima, rumput dimakan tikus, dimakan ular, dan dimakan elang. Berikut ini merupakan gambar piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antar tingkatan trofik dalam rantai makanan. Tingkatan trofik merupakan posisi makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Produsen menduduki tingkat trofik pertama yang jumlahnya paling banyak. Konsumen satu adalah organisme yang menduduki tingkat trofik kedua. Konsumen satu ini adalah jenis organisme herbivore, yaitu organisme atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen kedua adalah organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga. Konsumen 2 diduduki oleh hewan pemakan daging atau omnivora. Sedangkan konsumen puncak adalah organisme tertinggi yang menduduki tingkat trofik tertinggi juga. Semakin tinggi tingkatan trofik, maka jumlah organismenya semakin sedikit. Sahabat sains, pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Dari mana ya asalnya? Proses terjadinya hujan dikarenakan adanya siklus air. Selain siklus air, kita akan bahas mengenai siklus karbon dan siklus nitrogen. Bagaimanakah prosesnya? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama akan kita bahas yaitu siklus air.
Proses terjadinya hujan yaitu berasal dari penguapan atau evaporasi air yang ada di permukaan bumi, seperti air laut, sungai. Proses penguapan air dibantu oleh cahaya matahari, lalu membentuk awan. Selain berasal dari air di permukaan bumi, proses penguapan juga berasal dari penguapan air pada tumbuhan, atau dikenal dengan istilah transpirasi. Uap air ini akan membentuk awan. Dengan bantuan angin, awan-awan akan berkumpul menjadi satu. Inilah yang dimaksud dengan proses kondensasi. Apabila awan sudah berkumpul menjadi banyak, awan tersebut akan berubah menjadi mendung. Awan mendung akhirnya tidak kuat untuk menahan uap air yang semakin banyak, sehingga turunlah titik-titik air berupa hujan. Proses turunnya air hujan ke bumi disebut dengan proses presipitasi. Kemudian, air yang turun ke bumi akan meresap ke dalam lapisan tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Sebagian air lainnya juga akan kembali lagi ke laut atau sungai. Air laut dan air sungai akan kembali menguap, begitu seterusnya. Proses inilah yang dinamakan dengan siklus air. Selain siklus air, ada siklus karbon. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen. Proses ini dinamakan fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini, jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Zat karbon dioksida yang ada di udara dari berbagai aktivitas ini akan digunakan oleh tumbuhan kembali untuk melakukan proses fotosintesis. Begitu seterusnya, proses akan kembali ke awal lagi. Proses inilah yang dinamakan dengan siklus karbon. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah siklus nitrogen. Coba perhatikan diagram berikut ya. Pada dasarnya di udara terdapat gas nitrogen bebas. Gas nitrogen ini dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri. Misalnya pada bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Proses fiksasi ini menghasilkan zat amonium. Makhluk hidup yang sudah mati, misalnya tikus, akan diuraikan oleh dekomposer menjadi senyawa anorganik berupa amonia atau amonium melalui proses amonifikasi. Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit, kemudian nitrat melalui proses nitrifikasi dengan bantuan bakteri. Nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein. Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi. Sehingga nitrogen kembali lagi ke udara. Kemudian siklus terjadi secara berulang kembali. Inilah yang disebut dengan siklus nitrogen. Sahabat sains, seperti yang telah kita bahas pada video part 1, bahwa ekosistem tersusun atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen ini akan saling berinteraksi. Komponen biotik dengan biotik, komponen abiotik dengan abiotik, dan komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi komponen biotik dengan abiotik dapat terjadi melalui siklus biogeokimia. Sedangkan interaksi komponen biotik dengan biotik terjadi melalui proses rantai makanan. Antar spesies makhluk hidup juga terdapat beberapa jenis interaksi. Di antaranya ada kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, persaingan kupu-kupu dan lebah untuk mendapatkan makanan nektar pada bunga di tempat yang sama. Predasi merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kata yang memangsa belalang.
Sedangkan herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara hewan herbivora dengan produsen. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Simbiosis merupakan hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda dan saling ketergantungan. Terdapat 3 jenis simbiosis di alam, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contohnya adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu memperoleh makanan dari nektar pada bunga, sedangkan bunga dibantu kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Anggrek mendapatkan keuntungan untuk bisa tumbuh serta tinggal dan mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan anggrek ini. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contohnya adalah hubungan nyamuk yang hinggap di bagian tubuh manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terserang penyakit akibat nyamuk ini. Sahabat sains, sekarang kita sudah berada di akhir video ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita review dulu yuk melalui peta konsep. Ekosistem meliputi 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen-komponen ini membentuk suatu interaksi. Komponen biotik dengan abiotik dan komponen biotik dengan komponen biotik. Interaksi komponen biotik-abiotik terjadi melalui siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia terbagi menjadi 3, yaitu siklus air, siklus karbon dan oksigen, dan siklus nitrogen. Sedangkan interaksi komponen biotik-biotik terjadi melalui aliran energi dan interaksi antar spesies. Aliran energi dibagi menjadi 3, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sedangkan interaksi antar spesies dibagi menjadi 4, yaitu simbiosis, kompetisi, predasi, dan herbivori. Adapun macam-macam simbiosis yaitu dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, bagaimana sahabat sains? Kalian sudah paham kan mengenai materi pada video ini? Demikianlah pembahasan kita mengenai video part 2 bab ekologi dan keanekaragaman hayati. Pada video part 3 akan kita bahas mengenai 3 hal, yaitu keanekaragaman hayati Indonesia, pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan konservasi. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.